Hai semuanya, kita telah sampai pada bab kedua untuk materi sifat koligatif dan konsentrasi larutan. Pada bab kedua ini, kita akan membahas definisi dari pengenceran dan contoh-contoh soal yang memuat pengenceran. Saya adalah Rama Muya Sarohnor dan halaman saya bisa dicek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Definisi dari pengenceran. Jadi pengenceran itu adalah proses ketika pelarut ditambahkan ke dalam larutan tanpa menambahkan zat terlarut, sehingga zat terlarut jumlahnya tetap, yang bertambah adalah pelarutnya. Karena zat terlarutnya tetap, kita bisa melakukan perhitungan untuk pengenceran, yaitu dengan persamaan mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan mol zat terlarut sesudah pengenceran. Hal itu diwakili dengan persamaan molaritas. Dari persamaan molaritas, kita menemukan bahwa mol zat terlarut sama dengan molaritas dikali volume. Menghitung mol zat terlarut dari molaritas kali volume akan sangat berguna di banyak area di kimia, terutama dalam area asam basa. Kita juga harus ingat bahwa volume itu harus dalam liter. Nah, di sini kan bisa kita lihat ada dua sub, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Sub yang pertama, sub 1 ini adalah mol zat terlarut sebelum pengenceran, dan yang kedua ini adalah mol zat terlarut sesudah pengenceran. Langsung saja kita ke contoh yang pertama untuk soal-soal pengenceran. Soal yang pertama adalah ketika kita ditanyakan mengenai volume larutan NaCl 0,8 molaritas yang bisa didapat jika larutan awal NaCl sebanyak 53,4 ml dengan molaritas 1,5 m. Jadi kita harus mencari volume larutan NaCl yang kedua, oke? Karena kita dapatkan NaCl yang awal memiliki volume segini dan molaritas segini, dan kita ketahui molaritas kedua setelah pengenceran adalah sebesar ini, 0,8 m. Langsung saja kita masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, jadi langsung saja kita kalikan 1,5 molaritas, yaitu yang memiliki satuan mol per liter kali 53,4 ml, sama dengan 0,8 mol per liter kali X. X ini adalah volume pada setelah pengenceran. Jadi kita dapatkan X-nya dalam perhitungan ini adalah 100 ml. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok volumenya tidak dikonversi ke liter? Itu nggak masalah, asalkan kedua sisi memiliki satuan yang sama, yaitu sama-sama mililiter untuk volumenya. Tapi kalau yang dicari adalah mol zat terlarut, maka perlu kita convert ke liter. Oke? Nanti akan kita bahas pada contoh selanjutnya. Ini juga ada contoh lagi, berapa volume larutan KBr 0,55 m yang bisa didapat jika larutan awal KBr sebanyak 100 ml dengan molaritas 2,5 m. Langsung saja kita masukkan ke persamaan M1V1 sama dengan M2V2, dan kita dapatkan bahwa M1-nya adalah 2,5 m kali 100 ml sama dengan 0,55 m kali X. Kemudian kita coret ya, ini kayak gini, coret gini, kita dapatkan dalam perhitungan ini bahwa X-nya adalah 454,5 ml. Ini tetap sama, jadi tidak perlu mengkonversi volume mililiter ke dalam liter. Ini contoh ketiga. Kita harus menghitung konsentrasinya jika 2 liter NaCl 3M dan 4 liter NaCl 1,5 m dicampur. Jadi yang kita hitung adalah molaritas dari larutan total. Pertama, kita tentukan dulu total volume dari larutan tersebut, yaitu dengan menambahkan 2 liter dan 4 liter ini. Maka kita dapatkan total larutannya adalah 6 liter. Di sini kita dapatkan dua jenis senyawa yang dicampurkan untuk menjadi
total larutan. Jadi kita dapatkan M1V1 yaitu yang ini 2 liter NaCl3n ditambah M2V2 yaitu 4 liter NaCl 1,5 M menjadi M3V3. M3V3 ini adalah mol larutan setelah dilakukan pengenceran atau penambahan campuran itu ya. Maka kita masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan ini. Kita dapatkan 3 mol kali 2 liter ditambah 1,5 mol kali 4 liter sama dengan X kali 6 liter. X ini adalah molaritas yang akan kita cari dari total larutan. Setelah kita temukan jumlahnya, maka kita dapatkan nilai X adalah 2 mol per liter atau 2 molaritas, 2 M besar. Oke. Sampai sini mengerti ya. Jadi untuk soal-soal pengenceran ini masih tergolong sangat sederhana ya, dan saya yakin pasti kalian bisa menguasainya dengan tanpa kesulitan apa-apa. Karena itu mungkin nanti akan lebih rumit permasalahannya ketika kita sampai pada bab-bab akhir di materi ini. Tapi sampai sekarang masih sederhana aja, karena kita harus pelan-pelan belajarnya. Oke. Dan contoh terakhir dalam soal pengenceran dan kalkulasinya ini yaitu ketika kita harus menghitung konsentrasi total dari 2 liter NaCl3n, 4 liter NaCl 1,5 M dan 4 liter air yang dicampur. Air mempengaruhi total volume tapi tidak mempengaruhi total mol dari larutan tersebut. Oke, jadi total volumenya kita dapatkan 2 liter tambah 4 liter tambah 4 liter, kita dapatkan 10 liter. Memasukkan rumus pengenceran yang tadi sudah kita bahas, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M3V3. Kita dapatkan volume akhir dari larutan tersebut adalah 10 liter, ya kan? Kita masukkan angka-angka yang udah kita miliki. Jadi 3 kali 2 ditambah 1,5 kali 4 sama dengan X kali 10. Dengan memasukkan menghitung angka-angka ini, maka kita dapatkan bahwa molaritas dari larutan ini adalah 1,2 mol per liter. Untuk contoh-contoh ini masih sangat sederhana dan gampang seperti yang sudah saya katakan tadi. Nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai molaritas dan molalitas pada bab ketiga dan keempat. Untuk itu mungkin langsung saja bisa diklik bab selanjutnya. Semoga kalian bisa mengerti mengenai pengenceran ini untuk larutan dan sifat koligatif dan konsentrasinya. Kalau gitu tetap kalian harus melakukan latihan soal sendiri menggunakan buku kalian, baca-baca, banyak baca-baca, dan tetap melakukan latihan soal. Oke. Tapi untuk keseluruhan dari pengenceran sudah kita bahas di sini, cuma perlu ditambahi dengan latihan soal-soal selalu. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di bab selanjutnya. Langsung saja kalian klik bab ketiga yang berjudul molaritas dan molalitas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.